Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bibi Petra Sanianaja. Saya dari Penjas angkatan 2024 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu akhlak? Akhlak adalah seperangkat perilaku dan sifat yang mencerminkan moral serta karakter sejati seseorang menjadi panutan dalam setiap tindakan. Dalam ajaran Islam, akhlak merupakan cerminan keimanan dan inti dari dakwah Rasulullah SAW yang diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Bagaimana sabda Rasulullah, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Lanjut, mengapa akhlak itu penting? Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, harmoni hubungan. Akhlak yang baik adalah fondasi untuk membangun hubungan yang harmonis dan langgeng, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Yang kedua adalah ketahanan diri. Dengan akhlak, kita dibekali kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan hidup dan sikap bijaksana, sabar, dan penuh ketenangan. Yang ketiga adalah lingkungan positif. Akhlak mulia berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang damai, penuh kasih sayang, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, nilai-nilai akhlak utama dalam kehidupan sehari-hari ini yang pertama adalah kejujuran, amanah, dan sabar. Kenapa kita harus jujur? Karena dengan jujur membawa kebaikan yang dicatat sebagai orang jujur di sisi Allah. Sesuai sabda Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, amanah ini hadisnya menjaga tanggung jawab dengan adil dan integritas selaras dengan perintah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Nah, sabar menjadi penolong utama dalam menghadapi segala ujian hidup dan cobaan seperti yang dianjurkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Selanjutnya, ada beberapa contoh aktualisasi akhlak dalam interaksi sosial. Yang pertama adalah menghormati tamu dan sesama, menunjukkan keramahan dan memuliakan kepada setiap individu, khususnya tamu, merupakan ajaran penting. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, berbuat baik pada tetangga. Yang ketiga, menghindari gibah, menjauh perilaku menggunjing atau membicarakan aib orang lain dapat merusak hubungan dan menimbulkan fitnah. Selanjutnya, ada beberapa tantangan aktualisasi akhlak di era modern. Yang pertama, pengaruh media sosial. Jelas, dominasi media sosial seringkali memicu perilaku negatif seperti ujaran kebencian, perbandingan sosial, dan penyebaran informasi palsu. Yang kedua adalah tekanan materialisme seperti godaan materi dan tekanan sosial yang tinggi di era modern saat ini dapat mengikis nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, minimnya pendidikan akhlak. Nah, kurangnya pendidikan akhlak yang konsisten sejak usia dini, generasi muda rentan terhadap degradasi moral. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga dan meningkatkan akhlak sehari-hari? Yang pertama, ada niat ikhlas dan positif dari diri kita sendiri, selalu memulai setiap tindakan dengan niat yang tulus karena Allah dan menjaga pikiran positif dalam setiap situasi. Yang kedua adalah berbicara sopan santun, menggunakan tutur kata yang lembut, sopan, dan santun dalam setiap interaksi menciptakan suasana yang damai. Yang ketiga adalah konsisten dalam kebaikan, melakukan tindakan yang baik dan benar, menjadikannya kebiasaan yang melekat dalam kehidupan. Gitu. Selanjutnya, akhlak itu sebagai wujud kepribadian dan teladan. Pertama, akhlak sebagai cerminan karakter sejati dari kepribadian, membentuk identitas diri yang kuat dan membedakan individu. Teladan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan terbaik dengan akhlak mulia yang relevan sepanjang masa. Yang terakhir adalah kunci kesuksesan hidup. Dengan akhlak, meneladani akhlak Rasulullah adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan sejati dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada beberapa dampak positif di sini. Ada 5 poin. Yang pertama, dampak positifnya adalah membangun kepercayaan, pertumbuhan diri, lingkungan harmonis, menjadi teladan, dan yang terakhir adalah mempererat silaturahmi. Kesimpulannya, mari kita aktualisasikan akhlak dalam hidup kita. Karena dengan mengaktualisasikan akhlak dalam kehidupan kita, ada beberapa poin yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah fondasi kehidupan yang bermakna. Yang kedua adalah sukses di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah mulai dari diri kita sendiri. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.